Selamat pagi, perkenalkan nama saya Merdi Misunardi Saya perawat dari Stika CRC Tangerang, kelas 4B Keperawatan. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan BCS atau yang disebutkan dengan Glossophomasker. BCS adalah untuk mengkaji tingkat kesadaran seseorang. Biasanya dilakukan pada pasien cedera kepala atau pasien pada umumnya. Ada 3 aspek yang kita periksa pada pemeriksaan BCS, yaitu EY, yang kedua itu verbal, yang ketiga itu motorik. Masing-masing memiliki skornya masing-masing. EY ada skornya 4, dari 1 sampai 4. Jika ada rangsangan nyeri yang kita berikan kepada pasien, namun pasien merespon, itu dia mendapat skornya 4. Sedangkan kalau pasien tidak merespon, berarti dia mendapatkan skornya 1. Baik, kita akan masuk ke pemeriksaan BCS pada EY atau pada bagian mata. Yang pertama, pasien tidak membuka matanya. Contohnya seperti ini, bisa dilihat, itu dia mendapat poinnya 1. Yang kedua, pasien membuka mata dengan rangsangan nyeri. Jadi rangsangan nyeri yang kita berikan kepada pasien, contohnya seperti ini, kita menekan pada bagian sternum, ya seperti ini, itu dia mendapatkannya poin 2. Yang ketiga, pasien mampu membuka mata dengan spontan. Contohnya seperti ini, boleh dilihat, itu dia mendapatkan poinnya 3. Yang keempat, pasien mampu membuka mata spontan atau secara normal. Seperti ini, itu dia mendapat skornya 4. Itu pada pemeriksaan EY atau pada pemeriksaan bagian mata. Yang kedua itu pada pemeriksaan verbal. Pasien tidak merespon ketika ditanya. Contohnya seperti ini, Pak, siapa nama Bapak? Itu dia mendapat skornya 1. Yang kedua, pasien merespon tapi tidak dengan kalimat yang jelas. Contohnya seperti ini, Bapak, siapa nama Bapak? Nah, seperti ini, itu dia mendapat poinnya 2 karena pasien respon tapi tidak dengan kalimat yang jelas. Itu mendapat poinnya 2. Ketiga, pasien merespon tapi dengan jawaban yang tidak nyambung. Contohnya, Bapak sekarang posisinya di mana? Makan nasi uduk. Nah, seperti ini, itu dia mendapatkan poinnya 3 karena pasien merespon tapi dengan jawaban yang tidak nyambung. Yang keempat, pasien merespon tapi dengan sedikit bingung. Contohnya seperti ini, Pak, kenapa Bapak ada di sini? Nggak tahu. Nah, seperti itu, agak membingungkan, itu dia mendapatkan poinnya 4. Yang kelima, pasien menjawab dengan benar. Contohnya seperti ini, Pak, siapa presiden kita saat ini? Jokowi. Nah, itu dia mendapatkan skornya 5 karena jawaban si pasien itu benar. Itu pada pemeriksaan verbal. Sekarang kita masuk ke pemeriksaan motorik. Yang pertama, pasien tidak merespon dengan rangsangan nyeri. Contohnya seperti ini, saya akan melakukan rangsangan nyeri pada bagian sternumnya. Seperti ini, itu dia mendapatkan poinnya 1 karena rangsangan yang kita berikan pasiennya tidak merespon. Yang kedua, pasien merespon dengan ekstensi abnormal. Artinya kita memberikan rangsangan, pasien respon dengan ekstensi abnormal. Contohnya seperti ini, ya, itu dia mendapatkan poinnya 2. Yang ketiga, pasien merespon dengan fleksi abnormal. Contohnya seperti ini, memberikan rangsangan juga, ya, seperti itu, dia mendapatkan poinnya 3. Yang keempat, pasien merespon dengan menghindari nyeri.
Contohnya seperti ini. Baik, ini menghindari nyeri atau rangsangan nyeri yang kita berikan kepada pasien tersebut. Itu dia mendapatkan poinnya 4. Yang kelima, pasien mampu melokalisasi nyeri. Contohnya kita memberikan rangsangan nyeri pada bagian sternumnya seperti ini. Nah, baik, itu dia mendapatkan poinnya 5. Yang keenam, pasien mampu melakukan gerakan motorik dengan perintah. Contohnya seperti ini. Pak, boleh minta tolong angkat tangan Bapak yang sebelah kanan? Ya, baik, turunin. Yang tangan kiri Bapak boleh angkat? Ya, turunin. Kaki kanan Bapak boleh diangkat? Ya, turunin. Kaki kiri Bapak boleh diangkat? Ya, baik, turunin Pak. Dua kaki Bapak coba diangkat. Oke, baik. Inilah yang disebut dengan pemeriksaan pada bagian motorik, di mana pasien mampu melakukan gerakan motorik dengan perintah. Itu dia mendapatkan poinnya 6. Begitulah pemeriksaan GCS. Kita harus mengetahui skor AEY, verbal, motorik, untuk mengetahui tingkat kesadaran pasien tersebut. Terima kasih. Saya Berdi Misunardi Losae. Jangan lupa di-share dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa.